Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu platform yang bisa berguna buat kalian apabila ingin membuat sebuah diagram atau membuat sebuah struktur organisasi misalnya, dan ini adalah Draw.io. Jadi untuk bisa mengakses aplikasi ini, jadi aplikasi ini berbasis browser, kamu hanya perlu membuka browser, kemudian buka Draw.io, nanti akan diarahkan pada app.diagrams.net dan akan langsung menampilkan ini. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, itu biasanya kalian harus login terlebih dahulu menggunakan Google Drive. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat sebuah flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart ini bisa diartikan sebagai diagram alir, bagan alir atau alur ya, atau bagan arus. Bisa diartikan juga bahwa flowchart ada sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Jadi beda dengan struktur organigram yang biasanya memang terdiri dari bidang-bidang tertentu misalnya, kalau di flowchart ini ada tahapan-tahapan tertentu dalam sebuah sistem atau proses gitu. Apa saja fungsi flowchart? Yang pertama itu merancang proyek. Merancang proyek baru tentu membutuhkan, alur-alur tertentu atau misalnya mengelola alur kerja, bagaimana mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir. Berikutnya juga memodelkan proses bisnis. Tentu dalam bisnis kita ingin, bagaimana, menghadapi konsumen, SOP-SOP dalam menyelenggarakan bisnis atau kegiatan produksi misalnya, itu juga diperlukan. Berikutnya mengaudit proses. Dalam segala kegiatan dari awal sampai akhir atau proses-proses tertentu, tentu perlu diawasi dan dievaluasi. Maka dari itu dengan membangun sebuah flowchart, kita bisa mengauditnya sehingga bisa dievaluasi lebih lanjut. Apa saja jenis-jenis flowchart? Flowchart ini ada 5 jenis, memang, secara umum hampir sama, tapi memang ada perbedaan sedikit di antara semuanya. Misalnya dalam flowchart system ini, terdiri dari langkah atau metode-metode tertentu. Adapun dokumen ini biasanya bersifat informasi atau keterangan. Flowchart dokumen ini biasanya dalam berbentuk infografis. Berikutnya flowchart skematik, ini flowchart yang menggunakan simbol, visual, sama dengan sistem tapi menggunakan simbol. Nah, flowchart program ini lebih pada langkah atau metode-metode tertentu dalam sebuah program. Berikutnya proses, ini metode visualisasi industrial mengenai tahapan sebuah metode atau sistem. Jadi proses memang ada tahapan dari awal sampai akhir, artinya lebih sistematik. Berikutnya terdapat beberapa simbol-simbol dalam flowchart. Jadi ada 3 jenis yaitu flow direction symbols, processing symbols, dan yang ketiga itu input output symbols. Jadi ada 3 jenis. Nah, dari ketiga jenis ini, yang paling umum atau standar yang biasa digunakan dalam flow direction symbols itu adalah berbentuk panah, kiri, kanan, atas, bawah, yaitu simbol arus atau flow yang ya itu menyatakan jalannya alur sebuah proses. Jadi ini yang paling umum dipakai. Kemudian juga ada simbol konektor berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke yang lainnya. Jadi kalau misalnya terdiri dari berbagai proses, kita bisa menggunakan simbol bulat. Berikutnya simbol offline connector menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya. Ini lebih pada proses-proses tertentu yang dalam sebuah flowchart ini menggunakan bentuk seperti ini. Kemudian yang paling standar juga ini ada berbentuk persegi panjang yaitu simbol proses, yaitu menyatakan sebuah tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Yang bukan oleh komputer itu simbol manual namanya. Kemudian simbol decision ini adalah sebuah kondisi, yang menyatakan atau memungkinkan jawabannya ya atau tidak. Jadi kalau misalnya Eee, ada sebuah pernyataan, entah itu hasilnya iya atau hasilnya ke kiri, ke kanan, ini kita bisa menggunakan bentuk belah ketupat ini. Berikutnya ada predefined process, ini bentuk yang biasanya digunakan untuk pengolahan sebelum melakukan tindakan tertentu atau prakegiatan biasanya. Nah, ini yang perlu kalian harus ingat juga adalah simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir sebuah program. Tentu dalam sebuah flowchart ada akhir dan awal dan akhirnya. Nah, ini simbol yang paling umum dipakai dalam sebuah flowchart. Ini mungkin nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, kemudian ada input output simbol. Input output simbol ini biasanya, input output jajar genjang ini yang paling sering dipakai, yaitu, simbol input output yang menyatakan proses input tanpa tergantung jenis peralatannya. Eee, jadi untuk yang lainnya memang jarang digunakan, tapi yang paling mungkin umum dipakai misalnya simbol dokumen mencetak keluaran dalam bentuk dokumen atau primer. Mungkin itu saja dalam penjelasan singkat mengenai flowchart ini, memang agak, ekspres karena saya harus menjelaskannya lebih cepat. Terima kasih, semoga bermanfaat.